Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi tentang perubahan sosial dan dampaknya untuk sosiologi kelas 12 bab 1. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang perubahan sosial dari aspek pengertian, kemudian teori, dan juga faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial. Berikut yang merupakan faktor pendorong perubahan itu, yang pertama, ada kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, sistem terbuka lapisan masyarakat. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Dan yang kesembilan, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Berikut penjelasan tentang faktor-faktor pendorong proses perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain ini akan menyebabkan terjadinya difusi. Difusi ini merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu difusi intramasyarakat dan difusi intermasyarakat. Difusi intramasyarakat ini merupakan penyebaran kebudayaan dari satu individu ke individu lain di dalam suatu masyarakat. Sedangkan difusi intermasyarakat ini merupakan penyebaran kebudayaan dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lainnya. Contohnya, ketika Anda berbicara dengan teman Anda, pasti mulai dari gaya bahasa, kemudian cara penyampaian digunakan, pasti Anda akan menemukan beberapa gaya atau bahasa itu terpengaruh dari orang lain. Bahkan Anda sendiri pun pasti ada juga yang menggunakannya. Jadi hal ini merupakan contoh dari difusi. Pada zaman sekarang, proses difusi ini berlangsung sangat cepat. Bahkan tidak memerlukan kontak langsung dengan kebudayaan lain. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Contohnya radio, televisi, maupun sekarang perangkat internet yang semakin maju. Melalui sarana inilah, kita dengan mudahnya melihat kebudayaan lain. Hasilnya tentu saja akan menjadikan kita untuk cenderung meniru unsur kebudayaan apapun yang dirasa baik untuk kita. Contohnya, jika kalian menyukai kebudayaan barat, menyukai lagu-lagu barat, pasti kalian akan terpengaruh untuk sering mendengarkan lagu tersebut. Atau jika kalian menyukai kebudayaan Korea, kalian mungkin akan menggunakan style-style atau gaya-gaya yang berbau dengan kebudayaan Korea tersebut. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Tahukah kamu, mengapa semua orang diwajibkan untuk sekolah? Karena melalui pendidikan diharapkan semua orang memiliki berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan juga akan mengajarkan manusia mengenai nilai-nilai tertentu bagi manusia. Anda juga akan diajarkan untuk dapat menerima hal-hal baru serta melatih cara berpikir ilmiah. Kemampuan inilah yang dapat membuat kita untuk berpikir lebih objektif
dan menilai apakah suatu kebudayaan dapat memenuhi kebutuhan zaman ataupun tidak. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Pada saat kita berhasil membuat sesuatu, tentu kita akan senang jika karya kita dihargai oleh orang lain. Begitu juga dengan orang lain, mereka juga akan senang jika mereka dihargai penghargaannya. Jika sikap saling menghargai telah melembaga di dalam masyarakat, tentu akan mendorong orang untuk berusaha meneliti berbagai penemuan untuk menghargai hasil karya orang lain. Contohnya, ada hadiah Nobel, kemudian ada festival film, ada festival untuk penghargaan musik, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh sikap dalam menghargai hasil karya seseorang, sehingga diharapkan orang tersebut semakin maju. Faktor pendorong perubahan sosial yang keempat yaitu toleransi. Pada dasarnya, toleransi merupakan sikap untuk mau memahami perbedaan agama, etnis, maupun afiliasi sosial budaya di dalam masyarakat. Sikap ini sangat penting untuk ditanamkan di dalam setiap lapisan masyarakat. Kita semua harus menyadari bahwa struktur masyarakat Indonesia adalah heterogen. Oleh sebab itu, toleransi menjadi kunci untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kemudian, yang kelima, sistem terbuka lapisan masyarakat. Masih ingatkah kamu dengan konsep stratifikasi sosial? Pada suatu masyarakat yang menganut sistem terbuka, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan gerak sosial vertikal. Bagi yang mau berusaha, kesempatan untuk maju menjadi terbuka lebih luas. Pada keadaan inilah, seseorang mungkin akan mengadakan identifikasi dengan warga-warga yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Dengan begitu, ia akan berusaha juga untuk menaikkan kedudukan sosialnya di dalam masyarakat tersebut. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Pada pembahasan di kelas 11, kalian pasti sudah mempelajari tentang masyarakat yang heterogen. Masyarakat dengan berbagai latar belakang kebudayaan, mudah terjadi pertentangan-pertentangan. Hal inilah yang mendorong terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat tersebut. Faktor pendorong perubahan yang ketujuh yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Setiap orang tentu mencari kepuasan dalam berbagai bidang kehidupan. Jika sebuah ketidakpuasan berlangsung lama, kemungkinan besar akan menimbulkan terjadinya revolusi. Hal ini sudah banyak kita saksikan dalam berbagai catatan sejarah dunia. Contohnya, terjadinya revolusi Prancis. Pada saat itu, masyarakat yang tidak puas dengan kekuasaan monarki di Prancis memberontak dan meruntuhkan kekuasaan pemerintahan pada saat itu, sehingga lunturlah kekuasaan monarki digantikan dengan masyarakat yang menguasai. Faktor ke-8 yaitu orientasi ke masa depan. Pandangan hidup manusia yang selalu berorientasi ke masa depan membuat kita terus melakukan perbaikan-perbaikan pada masa sekarang. Hal ini akan mendorong manusia untuk selalu melakukan perubahan sosial. Contohnya, kita melihat pada saat ini banyak sekali inovasi-inovasi baru. Seperti mahasiswa yang menciptakan robot, inovasi handphone, ekspansi keluar angkasa, dan lain sebagainya. Faktor yang ke-9, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa merugilah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin? Hal ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berikhtiar atau berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Tentu kamu bukan orang yang ingin merugi, bukan?
Oleh karena itu, setiap hari kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Berikut kita akan membahas tentang faktor penghalang atau penghambat perubahan. Menurut Surjono Sukanto dan Budi Sulistyowati, ada beberapa faktor yang menghambat perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan iptek yang sangat lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat atau vested interest. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologi. Dan yang kedelapan, adat atau kebiasaan. Berikut penjelasan tentang faktor penghalang atau penghambat terjadinya perubahan. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Pernahkah kamu mendengar tentang kelompok masyarakat yang sengaja untuk memilih mengasingkan diri dari masyarakat lainnya? Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui berbagai perkembangan pada masyarakat lain. Keterbatasan informasi inilah yang menjadi salah satu penyebab warga masyarakat terkungkung pada pola pemikirannya oleh tradisi. Contohnya, pada suku Baduy yang ada di daerah Banten, mereka tinggal di daerah yang cukup sentral di Indonesia. Namun suku ini menjalani kehidupannya dengan mengasingkan diri dan tidak menerima pembangunan dari luar atau tidak menerima modernisasi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dapat menghambat perubahan sosial pada masyarakat. Hal tersebut dapat disebabkan karena kehidupan masyarakatnya yang terasing ataupun tertutup. Penyebab lainnya karena bangsa tersebut lama dijajah oleh bangsa lain. Banyak contohnya di sini. Jika kita melihat perbandingan di kota dan di desa, tentulah sangat berbeda. Di masyarakat kota, perkembangan iptek sangatlah cepat, sedangkan di desa sangatlah lambat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan di daerah tersebut. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Perubahan sosial akan sulit terjadi pada masyarakat yang mempunyai sikap mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau. Mereka mempunyai anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah. Hal tersebut akan semakin parah jika masyarakat tersebut dikuasai oleh golongan-golongan yang sangat konservatif. Faktor penghambat yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat atau vested interest. Lapisan sosial selalu ada dalam setiap organisasi sosial. Oleh sebab itu, dalam setiap masyarakat, selalu ada sekelompok orang yang menikmati kedudukan yang telah dia peroleh. Mereka juga sering mengidentifikasikan diri dengan usaha-usaha dan jasa-jasa bagi masyarakat. Sangat sukar bagi mereka untuk melepaskan kedudukannya dalam suatu proses perubahan. Faktor penghalang yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Kita harus mengakui bahwa tidak mungkin integrasi bersifat sempurna. Masyarakat terkadang mengelompokkan unsur-unsur yang mempunyai derajat tinggi dan mana yang dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran akan terjadinya perubahan pada aspek-aspek yang tidak mereka inginkan. Contohnya di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi, terdapat suku anak dalam yang dikenal dengan nama suku Kubu. Suku ini hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Sistem kepercayaan yang mereka anut pun sangat kuno. Mereka menyembah dewa atau roh para leluhur. Mereka tidak menerima masyarakat lain.
dan sangat menjaga integrasi. Hal inilah yang menyebabkan perubahan sulit terjadi di daerah tersebut. Faktor penghambat yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, atau sikap yang tertutup. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah dijajah bangsa-bangsa barat. Masyarakat sukar melupakan berbagai pengalaman pahit selama penjajahan oleh bangsa barat. Oleh sebab itu mereka akan sangat curiga apapun unsur-unsur baru yang datang dari daerah barat. Mereka takut jika unsur-unsur tersebut akan membuat mereka dijajah kembali oleh bangsa barat. Faktor penghalang yang ketujuh, yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohania biasanya akan berlawanan dengan ideologi masyarakat yang telah diyakini. Ideologi tersebut telah diyakini sebagai dasar dari integrasi masyarakat. Tentu kalian pernah mendengar beberapa fakta terkait dengan negara Korea Utara. Negara tetangga Korea Selatan ini berbeda dengan negara Korea Selatan yang lebih bersifat terbuka. Negara Korea Utara lebih tertutup. Bahkan mereka memiliki suatu ideologi yang bernama ideologi Juche. Ideologi ini digagas oleh Kim Il-sung, presiden pertama Korea Utara. Juche diartikan sebagai manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu. Tentulah ideologi ini sangat menghambat di dalam proses perubahan masyarakat yang ada di Korea Utara. Faktor penghambat yang ke-8 yaitu adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan adalah pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika terjadi perubahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, dapat menyebabkan terjadinya krisis. Contohnya, penggunaan mesin pemotong padi akan mengganggu tenaga kerja yang selama ini memotong rumput dengan cara manual. Penghasilan mereka juga akan hilang oleh adanya mesin tersebut. Jika terjadi penolakan, maka akan menjadi halangan dalam produksi alat pemotong baru tersebut. Demikian materi hari ini tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Materi berikutnya akan dilanjutkan pada minggu depan. Sampai jumpa.